Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Jarutunisa dari kelas 1 KPID. Di sini saya mau menjelaskan tentang komunikasi kelompok dan organisasi. Yang pertama yang mau saya bahas adalah apa itu kelompok. Kelompok adalah sekumpulan orang yang bertujuan untuk membentuk interaksi atau berkomunikasi. Yang kedua adalah apa itu komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah interaksi secara tatap muka antara dua orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui. Contohnya memecahkan masalah, di mana setiap anggota harus mengenal karakteristik masing-masing. Bentuk-bentuk komunikasi sosial. Yang pertama, kelompok deskriptif. Kelompok deskriptif menunjukkan klasifikasi kelompok dengan melihat proses pembentukannya secara ilmiah berdasarkan tujuan, ukuran, dan pola komunikasi. Kelompok deskriptif dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu kelompok tugas, bertujuan untuk memecahkan masalah, contohnya merancang kampanye politik. Yang kedua adalah kelompok pertemuan. Kelompok pertemuan adalah kelompok yang menjadikan diri mereka sebagai acara pokok. Melalui diskusi, setiap anggota berusaha belajar lebih banyak tentang dirinya. Contohnya, kelompok terapi di rumah sakit jiwa. Yang ketiga yaitu kelompok penyadar, yaitu mempunyai tugas utama menciptakan identitas sosial politik yang baru. Contohnya, kelompok revolusioner radikal di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Yang kedua adalah kelompok preskriptif. Kelompok preskriptif mengklasifikasikan kelompok menurut langkah-langkah rasional yang harus dilewati oleh anggota kelompok untuk mencapai tujuannya. Menurut formatnya dapat diklasifikasikan pada 2 kelompok besar, yaitu yang pertama privat, contohnya kelompok pertemuan atau kelompok terapi, kelompok belajar, dan panitia. Yang kedua adalah publik, contohnya meja bundar, simposium, dan lain-lain. Jaringan komunikasi kelompok terbagi menjadi 3. Yang pertama, lingkaran. Setiap anggota hanya dapat berkomunikasi dengan anggota yang berada di samping kiri dan kanannya. Tidak ada pimpinan dalam jaringan ini. Contohnya seperti rapat. Jaringan komunikasi ini memungkinkan antar anggota saling berinteraksi sehingga pesan yang disampaikan dapat dimengerti. Tentunya ini akan menjadikan proses komunikasi berjalan dengan baik dan efektif. Yang kedua adalah jaringan bintang, situasi di mana seluruh pesan mengalir pada satu individu. Contohnya seperti di kelas, guru sebagai komunikan dan menjadi fokus di mana murid di kelas dapat bertanya jawab dan menimbulkan timbal balik dengan guru tersebut. Namun murid tidak boleh berinteraksi dengan murid lainnya karena akan menimbulkan kegaduhan. Yang ketiga adalah jaringan penuh. Setiap anggota dapat berkomunikasi dan melakukan timbal balik dengan semua anggota kelompok yang lain. Contohnya seperti berkomunikasi melalui grup WA dan kegiatan atau pertemuan-pertemuan untuk memudahkan menyampaikan informasi ke seluruh anggota. Pengertian komunikasi organisasi. Secara sederhana, komunikasi organisasi merupakan pengiriman atau penerimaan pesan di dalam organisasi. Komunikasi memungkinkan terjadinya koordinasi kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah orang. Adapun fungsi-fungsinya, yang pertama adalah fungsi informatif. Orang-orang dalam tataran manajemen membutuhkan informasi untuk membuat suatu kebijakan organisasi ataupun guna mengatasi konflik yang terjadi di dalam organisasi. Contohnya, karyawan atau bawahan membutuhkan informasi tentang jaminan keamanan, jaminan kesehatan dan sosial, izin cuti, dan sebagainya. Yang kedua, fungsi regulatif. Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Contohnya, pesan-pesan regulatif pada dasarnya berorientasi pada kerja. Artinya itu, bawahan membutuhkan kepastian peraturan-peraturan tentang
pekerjaan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Yang ketiga adalah fungsi persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawakan hasil yang sesuai yang diharapkan. Sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibanding kalau pemimpin sering memperlihatkan kekuasaannya. Yang keempat, fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha untuk menyatukan karyawan untuk menjalankan tugasnya berjalan dengan baik. Media integratif tersebut berupa newsletter, pertandingan olahraga, dan lain-lain. Pelaksanaan aktivitas ini akan menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam diri karyawan terhadap organisasi. Bagaimana sih mengelola konflik dalam berorganisasi? Yang pertama itu ada persaingan, yaitu menang atau kalah. Biasanya menggunakan kekuasaan atau pengaruh untuk mencapai kemenangan. Gaya penyelesaian konflik seperti ini sangat tidak enakan bagi pihak yang merasa terpaksa harus berada di posisi yang kalah, sehingga hanya digunakan dalam keadaan terpaksa yang membutuhkan penyelesaian yang cepat dan tegas. Yang kedua yaitu kolaborasi menang dan menang. Pendekatan ini mengatasi konflik dengan menciptakan penyelesaian melalui kesepakatan bersama yang mengikat semua pihak yang bertikai. Proses ini biasanya yang paling lama memakan waktu karena harus dapat mengakomodasi keduanya. Yang ketiga yaitu akomodasi. Pendekatan ini memastikan bahwa ada pihak berada dalam posisi mengalah atau mengakomodasi kepentingan pihak lain. Gaya ini juga merupakan upaya untuk mengurangi tingkat ketegangan akibat dari konflik tersebut dan menciptakan perdamaian yang kita inginkan. Yang keempat yaitu menghindar. Pendekatan ini mengatasi konflik dengan menghindari konflik dan mengabaikan masalah yang timbul. Cara ini sebenarnya hanya bisa dilakukan untuk potensi konflik yang ringan dan tidak terlalu penting seperti hal-hal yang sepele. Sekian penjelasan saya tentang komunikasi kelompok dan organisasi.